kita semua pada malam hari ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan ampunannya, dengan pandangan rahmatnya, dan tidak ada yang bangun dari tempat ini kecuali semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, sedikit mau'izah sebelum apa nanti yang akan disampaikan oleh Habib Jamal bin Taha Ba'agil hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang baik, yang dimana di sini kita membuat haul untuk orang yang saleh, untuk seorang ulama yang bernama Kiai Haji Ahmad Syamsuni rahimahullahu ta'ala wa rafa'allah darajatahu fi alamil barzakh ma'al anbiya wa syuhada wa salihin. Amin ya rabbal alamin. Ini semua menggiring kita untuk kita itu tidak lupa dengan orang-orang yang saleh, agar kita mencintai orang-orang yang saleh. Guru kita yang mulia Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur rahimahullahu ta'ala, beliau itu pernah ditanya, wahai Habib, ini acara haul seperti ini, haul fulan, haul allan, ini maksudnya apa? Sementara di zaman dahulu, di zaman para sahabat, para tabi'in, itu enggak ada acara yang seperti ini. Beliau, guru kita yang mulia Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur rahimahullahu ta'ala menjawab, keadaan di zaman sekarang berbeda dengan keadaan di zaman dahulu. Dengan makna jawaban beliau, jangan disamakan imannya para sahabat, imannya para tabi'in dengan iman kita-kita orang ini, umat Islam di zaman sekarang. Yang pastinya iman para sahabat, para tabi'in jauh lebih tinggi, lebih kuat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada iman kita, daripada iman umat Islam di zaman sekarang ini. Betul atau tidak? Para sahabat tidak lupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mereka tidak butuh untuk membuat haul untuk Rasulullah. Para sahabat di antara mereka juga tidak lupa dengan sahabat-sahabat yang telah meninggal dunia sebelum sebagian di antara mereka. Begitu juga para tabi'in tidak lupa dengan yang namanya para sahabat. Para tabi'ut tabi'in tidak lupa dengan yang namanya para tabi'in. Sehingga mereka itu tidak butuh untuk membuat haul seperti ini. Akan tapi umat Islam di zaman sekarang, cukup banyak dari mereka itu yang lupa terhadap orang-orang yang saleh. Betul atau tidak? Jangankan muslim biasa kepada orang saleh, seorang murid kadangkala lupa kepada gurunya yang telah meninggal dunia. Ada atau tidak ada yang seperti itu? Padahal dia belajar puluhan tahun kepada gurunya itu, mengambil ilmu dari gurunya tersebut. Di samping itu dia mendapatkan berbagai macam doa yang baik dari gurunya. Setelah gurunya meninggal dunia, lupa kepada gurunya. Sampai-sampai tidak pernah untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya untuk gurunya yang telah meninggal dunia. Oleh karenanya ulama-ulama kita membuat haul seperti ini dengan tujuan seperti itu, yaitu agar umat Islam secara umum tidak lupa kepada ulama-ulama mereka dan juga tidak lupa kepada
orang-orang yang saleh. Dan pada malam hari ini pastinya semua yang hadir pasti ingat dengan almarhum Kiai Haji Ahmad Syamsuni. Ketika mengenang beliau atau mengingat beliau, yang diingat itu apa? Kesalehannya. Yang diingat ketakwaannya. Yang diingat ilmunya. Ini semuanya motivasi untuk kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang dimana kata Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang seseorang yang mencintai kaum, yang mencintai beberapa orang yang saleh, akan tapi dia itu la yalhaq bihim, maksudnya amalnya tidak seperti amal orang-orang yang saleh itu. Hanya saja orang tersebut mencintai orang-orang yang saleh. Jadi cintanya kepada orang-orang yang saleh itu kuat, luar biasa. Akan tapi amalnya tidak seperti amal orang-orang yang saleh itu. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Bahwa seseorang bersama orang yang ia cintai. Maksudnya adalah bahwa seseorang di hari kiamat bersama orang-orang yang ia cintai di dunia. Siapa yang ia cintai di dunia? Jikalau ia mencintai orang-orang yang saleh di dunia, maka di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkannya bersama mereka semua. Akan tapi harus ada bukti. Bukti daripada cinta itu apa? Tidak mungkin hadirin yang dirahmati Allah, untuk seseorang mencintai orang lain tapi dikatakan dia lupa kepada orang tersebut. Itu mungkin atau tidak mungkin? Tidak mungkin. Apa kata Habib Jamal waktu itu? Yang mantan itu, Bib. Jadi kata Habib Jamal, kalau nggak salah ya, kalau salah juga nggak apa-apa ya. Orang tidak akan lupa terhadap mantannya, kata beliau. Kalau nggak salah kayak gitu, Bib. Betul atau tidak? Walaupun sudah pisah, walaupun sudah firak, akan tapi apakah dia lupa terhadap mantannya yang pernah ia cintai? Lupa atau tidak lupa? Tidak lupa. Walaupun sudah pisah, akan tapi kalau masih ada cinta, tidak akan lupa. Seperti itu orang kalau mencintai orang lain. Kita mencintai Kiai Haji Ahmad Syamsuni, walhamdulillah. Saya sendiri terus terang baru kenal Kiai Haji Ahmad Syamsuni, dan alhamdulillah jazakumullah khair, jazahullah khair Habib Jamal, Habib Kadir, yang dalam arti mengajak kita juga ke tempat ini. Alhamdulillah. Intinya itu tujuan kita, untuk mencintai orang-orang yang saleh, dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala bisa mengumpulkan kita bersama mereka di hari kiamat. Terus terang hadirin yang dirahmati Allah, ulama-ulama zaman dahulu, kalau dikatakan dari segi kehidupan mereka, terus dibandingkan dengan kehidupan kita, yang sholat kita ini kadangkala ikhlasnya naik turun, khusyuknya naik turun, sedekah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala juga sedikit, dakwah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala juga rintangannya atau godaannya atau cobaannya tidak seperti dakwah orang-orang di zaman dahulu. Akan tapi alhamdulillah kita memiliki rasa cinta kepada mereka. Bahkan orang yang mencintai orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh,
di hari kiamat nanti bukan hanya Allah akan mengumpulkan orang tersebut bersama orang-orang yang saleh itu, akan tapi juga akan mendapatkan syafaat. Dapati syafaat adalah pertolongan. Dan di sini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan istakthiru min suhbatis salihin al-mu'minin. Jadi perbanyak daripada bersahabat atau mengenal orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman. Fa inna lahum syafa'ah fi yaumil qiyamah. Sungguhnya mereka itu memiliki syafaat di hari kiamat. Apalagi terhadap orang-orang yang mereka kenal. Dan dasar daripada apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila ada beberapa hamba Allah Subhanahu wa taala sudah masuk ke dalam surga, kemudian mereka itu di surga tidak melihat orang-orang yang mereka kenal di dunia. Kemudian mereka berkata, dalam hati orang-orang yang saleh itu berkata kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami tidak melihat fulan yang kami kenal di dunia. Dan waktu di dunia kami lihat mereka itu salat bersama kami, berpuasa bersama kami, melaksanakan amal ini, amal itu bersama kami. Akan tapi sekarang di surga kami tidak melihat mereka, ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, silahkan untuk kalian mengeluarkan mereka dari api neraka apabila ada di dalam hati mereka itu seberat dinar dari iman. Seberat dinar dari iman. Kemudian dikeluarkan itu semua. Akan tapi masih ada orang-orang yang mereka kenal tapi masuk ke dalam api neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, keluarkan lagi. Barang siapa yang ada di dalam hatinya itu seberat setengah dinar. Keluar lagi rombongan yang kedua. Terus kata orang-orang yang saleh tapi masih ada lagi, ya Allah, di dalam api neraka dari orang-orang yang kami kenal. Kata Allah Subhanahu wa taala, keluarkan semuanya. Orang-orang yang kalian kenal itu dari api neraka, keluarkan, dan mereka itu ada iman di dalam hatinya walaupun seberat biji sawi. Jadi tidak ada ruginya hadirin yang dirahmati Allah. Jikalau mencintai orang-orang yang baik, mencintai orang-orang yang saleh, mencintai para ulama, tempatnya di mana? Untuk kita mengenal mereka. Tempatnya di sini. Seperti pertemuan ini, seperti perkumpulan ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cinta kita kepada almarhum Kiai Haji Ahmad Syamsuni dan juga dengan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan cinta kita kepada para sahabat, dengan cinta kita kepada keluarga Nabi, dengan cinta kita kepada semua ulama yang salihin, mudah-mudahan dengan cinta kita kepada mereka semua Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan juga nanti di alamil barzakh mendapatkan berbagai macam nikmatnya, dan di hari kiamat nanti kita berharap syafaat Rasulullah dan juga syafaat dari orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Yang saya muliakan dan saya hormati
para alim, ulama, para habaib, para kiai, wabil khusus kepada keluarga sahibul haul, Muallim Syamsuni rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, dan wabil khusus kepada sahibul bait yang menjadi sebab kita berkumpul untuk mengenang, memperingati haul almarhum seorang pewaris Rasulullah, beliau Muallim Syamsuni. Semoga kita bisa mencontoh kehidupan beliau hingga kita diangkat oleh Allah kedudukannya sebagaimana Allah mengangkat kedudukan beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulad Dawilah, Al-Ustadz Al-Syekh Farhan bin Faisal bin Talib. Yang saya muliakan Ustadz Abdurrahman, semoga beliau diberi kesehatan oleh Allah. Al-Habib Faisal Ba'bud, dan segenap para hadirin, para pencinta ulama, pencinta wali min auliyaillah, yang insya Allah kita semua sebagaimana mencintai aulia di dunia, berkumpul bersama para aulia kelak nanti di akhirat. Tadi kita sudah mendengarkan dari Ustadz Farhan, kenapa kita hadir haul, apa manfaat kita menghadiri haul, atau apa manfaat kita mengadakan haul. Teringat yang disampaikan oleh Habib Idrus bin Umar Al-Habashi, sahib Iqdil Yawagid, beliau mengatakan tidak ada yang lebih manfaat di zaman seperti ini seperti kita banyak mengingat dua hal. Sering-sering kita ingat dua hal ini. Yang pertama, min dzikri ni'amihi ta'ala. Sering-sering kita ingat-ingat kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Beliau mengatakan, karena dzikrun ni'am akan membawa kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi seorang hamba yang syukur kepadanya, kepada kenikmatan yang Allah berikan, agar insya Allah kita senantiasa ditambah kenikmatannya oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Janjinya Allah, kalau kita syukur kita ditambah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan dalam satu hadisnya atas kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita, khususnya kita yang di Palangkaraya, di Indonesia ini. Beliau mengatakan, man asbaha aminan fi sirbihi, barang siapa yang bangun tidur aman, gak ada suara bom, gak ada suara tembak, aman, gak saling bunuh-membunuh, gak ada tombak, nggak ada anak panah. Wa mu'afan fi jasadihi, bangun tidur sehat walafiat, kolesterol nggak naik, gula nggak naik, darah nggak naik juga nggak turun. Bangun dalam keadaan seperti itu. Walahu qutu yaumih, kita punya makan buat hari itu aja. Pertama, aman, sehat, bisa makan satu hari, maka orang tersebut seakan-akan memiliki dunia dan segala isinya. Kita ini nggak bisa merasakan nikmatnya aman kecuali kalau udah perang. Pian kalau kada percaya, coba ke Palestina, coba ke Gaza, apa bisa tidur nyenyak? Kita Masya Allah hadirin, tidur keganggu nyamuk aja sudah marah-marah. Di Palestina keganggu bom hadirin, bukan nyamuk lagi ya.
Kemudian kita itu kalau sehat lupa kenikmatannya sehat, tapi kalau udah sakit baru ingat. Ketika diberi oleh Allah kenikmatan sehat kita nganggap biasa, tapi ketika dikasih sakit baru kita terasa, ya Allah, nggak taunya nikmat sehat itu nggak ada duanya. Pian mau dikasih kenikmatan sama Allah, uang banyak, melimpah, harta melimpah, jabatan tinggi, tapi satu kenikmatan dicabut oleh Allah. Nggak usah nikmat mata yang mahal, dikasih nikmat lisan ini kita diambil sama Allah, kena corona, nggak bisa ngerasain apa-apa. Apa nikmatnya dunia ini? Ingat nggak pian yang pernah kena corona ini? Ada nggak yang mantan corona ini? Kalau sudah kena corona nggak bisa ngerasain makan itu, ya Allah, nggak ada nikmatnya dunia hadirin. Ulun kemarin sakit flu nggak bisa ngerasain, dikasih durian musangking harganya ratusan ribu. Rasanya sama tahu nggak ada bedanya hadirin. Nggak ada nikmatnya ini sudah dunia ini. Itu cuman diambil satu nikmat, nggak bisa ngerasain. Gimana kalau kita dikasih kenikmatan mata nggak kita diambil sama Allah, nggak bisa lihat, dikasih telinga kita nggak bisa mendengar. Maka itu kalau kita dikasih afiah oleh Allah, masih diberi oleh Allah kenikmatan ini, syukuri kenikmatan ini, nggak ada duanya ini nikmat. Dan yang terakhir, kita dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki. Bisa makan satu hari itu alhamdulillah hadirin. Berapa banyak orang yang saat ini kelaparan nggak bisa makan, kita masih bisa makan satu hari aja udah alhamdulillah. Insya Allah yang hadir ini jangan lagi makan sehari, makan sebulan aja udah ada semua lengkap. Rekeningnya di bank buat makan sebulan cukup. Yang satu hari aja disuruh syukur, apalagi sebulan. Apalagi yang sudah kaya raya itu, jangan lagi, Masya Allah, makannya buat sampai dia mati, anaknya mati, cucunya mati, masih cukup. Ini sih nggak syukur sama Allah hadirin. Makanya kita ini dikasih kenikmatan aman, tenang. Jangan dikira orang kaya, pejabat hidupnya enak. Enggak hadirin. Pejabat itu kelihatan KPK kayak kelihatan malaikat Israel hadirin. Hidupnya nggak tenang, dapat kabar KPK mau memeriksa, nggak bisa tidur hadirin. Jabatannya tinggi tapi nggak bisa tidur enak. Uangnya melimpah nggak bisa tidur enak. Kita ini nggak punya jabatan, utang banyak, tidur enak, alhamdulillah hadirin. Maka itu kalau kita hitung-hitung nikmatnya Allah pada kita begitu banyak. In ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian ini ngitung-ngitung nikmat Allah pada diri kalian nggak bisa ngitung hadirin. Nggak bisa. Saking banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ini dunia dan segala isinya udah seakan-akan ini milik kita. Kalau kita diberi 3 hal ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa min dzikri shalihin, banyak-banyaklah kalian mengingat orang-orang soleh dan kehidupannya. Untuk apa? Buahnya al-iktida bihim, supaya kita bisa mentauladani mereka kaum solihin. Kita menteladani Nabi mungkin sulit, menteladani sahabat sulit, udah minimal kita menteladani para aulia Allah. Telah hidup di muka bumi ini para aulianya. Di antaranya yang saya yakini seorang wali min auliaillah adalah beliau Muallim Samsuni. Saya hadir acaranya di negara, baca kitab Ihya Ulumuddin. Saya sering jumpa beliau juga pas ke rumah, ke pondok saya. Lisannya basah zikir kepada Allah, nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah caci maki orang. Manfaat buat umatnya Nabi Muhammad SAW, deketin orang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita kenang? Agar kita tahu yang namanya hidup sukses itu seperti mereka.
Sukses hidup bukan dengan jabatan yang tinggi, juga bukan dengan harta yang melimpah. Tapi sukses hidup, dia selamat di dunia dan nyelamatin orang juga di dunia agar tidak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat buat umat baginda Muhammad. Maka itu orang-orang seperti beliau ini tauladan. Ya. Katanya Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wa urwati al-uthqa wa afdalu ma indi. Cinta kepada aulia itu adalah agamaku, kewajibanku, keyakinanku, sunnah jalan kehidupanku. Ya. Wa urwati al-uthqa, cinta kepada kaum solihin, bekalku jumpa kepada Allah, peganganku. Wa afdalu ma indi, dan amalanku yang paling baik adalah ketika aku cinta dengan orang soleh. Sebab percuma kita ahli ibadah, ahli sholat, ahli qiyamul lail, ahli puasa, tapi dalam hati kita ada benci dengan wali Allah. Bukankah Allah berfirman dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb, barang siapa yang memusuhi, membenci waliku, aku kumandangkan peperangan dengannya. Siapa yang berani perang sama Allah? Siapa orang yang berani perang sama Allah? Yang berani perang sama Allah, orang yang berani mencaci wali Allah, menghina wali Allah. Makanya kata Imam Haddad, mencintai mereka jalan hidupku. Wa afdalu ma indi, paling afdal yang aku miliki adalah mencintai para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kita kumpul di tempat yang mulia ini, asas kita, pondasi kita adalah hubbus sholihin. Kita ini cinta dengan orang soleh. Karena cinta kepada orang soleh ini adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada sembarang orang memiliki hati yang mencintai orang yang dicintai Allah. Tiada lain adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Fadal, fadal. Fadal, fadal, fadal. Ahlan wa sahlan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah karena kecintaan kepada kaum solihin mengangkat derajat kita di dunia sampai kelak nanti di akhirat. Sebagaimana ulama itu mengatakan, man asyara asyrafan asya musyarrafan wa muasyaratul anzali ghairu musyarrafi awalam tara jildal haqiri muqabbalan bithagri lamma sara jildal mushafi. Orang yang cinta dengan kaum solihin itu mulia. Orang yang cinta dengan orang-orang yang hina itu hina. Jadi yang mengidolakan kaum solihin itu insya Allah orang soleh juga. Yang mengidolakan orang-orang mulia, insya Allah dia juga mulia. Kata Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi dalam qasidahnya mengatakan, wa ashabul karimi kiramu. Orang yang cinta dengan orang mulia itu mulia. Ya. Pian tahu kulit itu kalau dia kumpul dengan karet jadi sendal nggak ada nilainya. Tapi kalau dia kumpul dengan mushaf Al-Quran, dia jadi mulia, menyentuh pun harus suci, nggak boleh diletakkan di bawah, diciumi sana sini, karena dia kumpul dengan Quran. Tapi kulit yang kumpul dengan sendal, mana ada yang nyiumin sendal hadirin?
Adakah di antara kita yang Masya Allah sendalnya dicium-cium? Kada ada. Jangan lagi sandal pian, sandal ulama pun juga nggak ada yang cium. Tapi kalau sandal itu, kalau kulit itu kumpul Quran, la yamassuhu illal mutahharun, yang menyentuh harus suci, letakkan di atas, diciumi oleh orang-orang setelah membacanya. Tapi kumpul Quran jangan lagi dicium, masuk masjid aja nggak boleh. Kalau yang kumpul dengan sendal, kumpul dengan karet jadi sendal, nggak ada nilainya. Apalagi kumpul sama hadroh itu yang besar itu, kesian, tempelengi terus mulai tadi itu hadirin. Ya, makanya nggak ada kemuliaannya. Tapi kalau kumpul orang soleh jadi soleh. Pak, pian tahu rambutan? Tahu rambutan kada? Rambutan itu ada yang sekilonya 5.000. Ada yang sekilonya 30.000. Yang biasa dijual di jalan-jalan ditulisi 5.000. Ulun tanya, ini 5.000? Ya 5.000 yang ini. Kalau yang ini 30.000. Loh kenapa? Ini Masya Allah merah-merah, manis-manis 30.000. Adapun yang 5.000 yang masih masam, kuning, rasanya asem, nggak enak, itu 5.000. Yang ini 30.000. Ulun mau tanya, yang harga 5.000 itu dijamin semuanya asam apa ada yang manis? Pian beli rambutan 5.000 itu apakah 100% semuanya rasanya asam atau ada yang manis? Ada nggak yang manis? Ada, 1-2 ada. Yang 30.000 ulun mau tanya, kan manis-manis, dijamin 100% semuanya manis, apa ada 1-2 yang asam? Ada 1-2 yang asam. Nah, karena yang manis kumpul asam harganya 5.000. Paham? Dia manis mestinya harga 30.000, tapi karena kumpul sama yang 5.000-an harganya 5.000 walaupun manis. Karena pian kumpul sama yang asam harganya 5.000-an. Yang asam kayak kita ini yang hati ini rambutan asam semua ini. Karena kita sekarang kumpul sama kaum solihin, kita sekarang harganya 30.000. Kenapa? Kumpul sama yang soleh, kita pun harganya mahal. Kalau kita hidup di dunia senang dengan orang soleh, kita ini yang asam yang 5.000-an jadi 30.000 hadirin. Tapi kalau kita kumpul sama orang-orang yang na'udzubillah limaksiat, walaupun kita yang manis, harganya 5.000, kumpul sama yang asam tidak ada nilainya. Karena itu kita mengadakan haul, berharap agar kita ini yang mencintai orang-orang soleh kelak dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal. Mereka orang-orang yang sukses dalam kehidupan di dunia ini, itu perlu digarisbawahi. Siapa kaum solihin? Orang yang sukses menjalani hidupnya di dunia. Jadi sukses hidup itu bukan meraih harta sebanyak-banyaknya, jabatan setinggi-tingginya, enggak hadirin. Orang yang sukses adalah orang-orang hadirin yang hidupnya di dunia ini manfaat untuk dirinya dan orang lain, mati husnul khatimah. Ini orang yang sukses. Sebagaimana dicontohkan oleh Sohibul Haul Muallim Samsuni. Beliau Masya Allah setiap minggu atau setiap berapa hari sekali itu ada bacaan kitab Ihya Ulumiddin Imam Al-Ghazali. Kitab Ihya ini keutamaannya banyak. Katanya guru saya, min alamati ulama'il akhirah yuhibbuna kitab al-Ihya lil Ghazali. Tanda ulama-ulama yang mulia, yang memilih akhirat, yang mukhlis adalah yang cinta kitabnya Imam Ghazali. Dan tanda ulama dunia yang nggak suka dengan kitabnya Imam Ghazali. Karena di kitabnya Imam Ghazali itu isinya Masya Allah, tegas beliau mengingatkan ulama yang seringnya menjual agama untuk urusan dunianya. Ya. Ngundangnya aja ada apanya? Ada tarifnya, kayak penyanyi dangdut. Ya. Dia menyamakan dirinya sama penyanyi dangdut, 1,5 juta minimal.
Ya. Kalau enggak, maaf, cari yang lain. Ini kan akhirnya kayak biduan. Ya. Jadi ulama jangan masang tarif. Piannya juga jangan bungul-bungulan. Ya, hargai ulama. Walaupun mereka enggak pasang tarif, tapi hargai, karena harta di tangan mereka itu manfaat buat umat. Mereka punya pesantren, punya kebutuhan. Nah, itu insya Allah pahalanya besar. Tapi minta target tarif itu nggak boleh untuk para ulama, sebagaimana kita tahu orang-orang solihin ya, sebelum kita. Beliau Muallim Samsuni kalau ngomong enak hadirin, ya, kalau ngomong itu enak. Itu seperti hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir itu kalau ngomong enak, kalau nggak enak diem. Ya. Saya masih ingat, nggak pernah ngomongin orang, al muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Bukan ulama sekarang yang masya Allah suka caci maki ulama lain, suka menghina orang, zikirnya wiridnya nyaci maki pemimpin. Ya, pemimpin ini, pemimpin itu dicaci maki, orang dibuat benci sama pemerintah sama pemimpinnya, orang dibuat benci sama ulama yang lainnya. Ya. Masya Allah, begitu lebih hebatnya lagi, orang-orang yang seperti itu mendapat gelar wali Allah. Ya. Jadi kalau dulu wali Allah itu yang pinter wirid, pinter zikir. Kalau sekarang yang pinter mencaci maki itu wali Allah. Ya. Aneh ini hadirin. Padahal aulia Allah sifat mereka adalah mereka orang-orang yang dipandang ingetin kita sama Allah, yang kata-katanya membuat kita dekat dengan Allah. Itu mereka para aulia Allah, para ulama. Makanya semoga kita diselamatin di dunia dan akhirat. Al muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Orang muslim itu orang lain nggak pernah diajak, nggak pernah diomongin, nggak pernah dihina, nggak pernah nyakitin orang. Itu orang muslim, belum wali, muslim aja. Jadi orang yang suka caci maki, suka ghibain orang, jelekin orang, jangan lagi wali, muslim aja belum. Yang saya heran yang seperti itu kok diyakini wali itu gimana? Muslim belum, apalagi wali. Ya. Makanya hati-hati, harus cerdas, pilih orang soleh seperti beliau. Ya. Nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah caci maki orang, hidupnya mendekatkan orang kepada Allah tanpa menanamkan kebencian kepada siapapun. Ya. Ini yang dijalani oleh beliau. Makanya cari guru zaman sekarang seperti beliau ini sulit hadirin. Silahul laim gobihul kalam. Ya. Orang kalau jelek itu senjatanya ngomongin orang, kejelekan orang. Ya. Silahul liam gobihul kalam. Orang-orang hina senjatanya adalah mencaci maki orang. Wasilahul mukmin ad-du'a. Senjatanya orang mukmin mendoakan orang. Maka itu daripada syarat orang jadi wali Allah, punya hati yang bersih, gak ada sombong, gak boleh sombong. Mana ada wali sombong? Yang boleh sombong itu cuma Fir'aun itu. Ya. Kalau sombong itu jadi wali, Fir'aun lebih wali hadirin. Ya. Orang sombong itu naudzubillah, sifatnya iblis. Iblis itu sombong, ana khairun minhu, itu iblis. Ditambah lagi sudah sombong ngasih dalil, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Karena saya kau ciptakan dari api, dia kau ciptakan dari tanah, maka saya lebih baik. Orang sombong ini ngasih dalil sekarang. Ya. Saya karang kitab ini, saya karang kitab itu, tapi amalnya nggak ada sama sekali. Ya. Ulumuhum ka'amthalil bihari talatomat. Ilmunya seperti lautan yang masya Allah ombaknya besar. Wa a'maluhum
fi jambihi kal kutrati, tapi amalannya seperti tetesan embun, dikit. Ilmunya banyak, nggak ngamalin. Naudzubillah min dzalik. Orang kalau alim nggak boleh sombong. Kata Rasulullah, man qala ana alim fa huwa jahil. Barang siapa yang bilang saya ini lo alim, bodoh, bungul. Kalau ada orang bilang saya alim, bungul. Kata Nabi, karena orang yang merasa dirinya alim berarti dia masih nggak kenal Allah. Ada orang alim namanya Ibnu Arabi. Alimnya Masya Allah. Futuhatul Makkiyah, karangan kitabnya ini yang baca bukan kelas ulun nama pian. Kelasnya yang baca itu aulia wal arifin. Kalau nggak wali nggak bisa baca kitab beliau, ibaratnya sulit. Merasa pernah suatu hari dia alim, ngomong sama laut, laut, kira-kira luas mana ya kamu sama ilmuku. Masya Allah, saking alimnya nantang laut hadirin. Kita mah bak mandi aja udah alhamdulillah. Ini laut ditantang. Kemudian subhanallah, Allah ingin menunjukkan kepada dia bahwa ilmunya itu masih cetek, ilmunya masih sedikit. Ada ikan keluar. Langsung ikannya salam, assalamualaikum ya Ibnu Arabi. Katanya itu ada ikan ngomong, waalaikumsalam Ibnu Arabi, saya mau tanya. Tuh lihat, ikan aja tanya sama saya, saking alimnya. Mau silakan tanya ilmu apa aja kepada saya jawab. Kemudian dia tanya, saya cuma mau tanya masalah bab iddah, perempuan itu loh, kan ada namanya iddah. Kalau suaminya mati atau suaminya mencerainya itu kan wajib iddah. Kemudian dia tanya, kalau orang mati kan iddahnya istrinya 4 bulan 10 hari. Kalau ditalak 3 kali suci. Pertanyaan saya, kalau suaminya itu nggak mati juga nggak ditalak, tapi suaminya berubah bentuk jadi batu atau berubah bentuk jadi hewan, maka iddah istrinya berapa lama? Bingung dia. Nggak ada di kitab ini hadirin. Ya, apa? Nusikhat itu apa? Dikutuk jadi batu. Ada yang dikutuk jadi monyet. Terus iddah istrinya gimana? Mana mungkin mau nikah sama monyet sama batu? Cerai. Wah, gimana ini? Bingung dia. Kata ikan, kalau nggak salah, lihat dikutuk jadi apa? Kalau dikutuk jadi batu, maka iddahnya iddatul wafa, 4 bulan 10 hari seperti mati. Karena yang namanya batu benda mati. Tapi kalau dirubah bentuk jadi monyet masih hidup, maka iddahnya iddah ditalak 3 bulan atau 3 kali suci. Oh iya betul. Nah, sekarang kau belajar dari ikan. Ya. Makanya jangan sombong. Orang punya ilmu itu nggak boleh sombong. Semakin sombong semakin menunjukkan dangkalnya ilmunya. Yang kedua, nggak boleh punya sifat iri. Muallim Syamsuni datengin semua ulama manapun, nggak ada iri, nggak ada sombong. Kalau dibilang beliau sombong, Muallim Syamsuni itu datang ke rumah saya. Kalau orang Jawa itu bilang sowan. Sowan itu datengin orang alim ke rumahnya. Itu kan kebalik. Saya usia masih 30-an, beliau usia di atas 60. Beliau dengan tawadhu'nya datang ke rumah saya, minta doa, minta ijazah. Hadirin, ini nggak gampang bisa seperti itu hadirin. Ulama ini kalau sudah umurnya lebih tua, sulit menghargai yang lebih muda. Kok tahu Habib? Ya saya ulama, tahu saya. Saya kalau lihat ada orang lebih muda dari saya, mesti dalam hati saya, ini masih bau kencur, ini masih muda, masih ini. Sulit untuk menghargai. Tapi beliau dengan tawadhu'nya, nggak ada iri dan dengki. Datang minta ijazah, minta doa, karena tawadhu'nya beliau dan bersihnya hati beliau. Sifatnya ulama yang paling bahaya itu iri. Ulama itu gudangnya iri. Makanya Rasulullah bersabda, 6 masuk neraka karena 6 perkara. Di antaranya al-ulama bil hasad. Ulama banyak masuk neraka karena iri. Gak bisa lihat orang alim muridnya lebih banyak,
nggak bisa lihat pondok pesantren yang lain lebih banyak muridnya, nggak bisa lebih terkenal, nggak bisa lihat ini, apalagi ada temennya ulama kawin lagi, tambah nggak bisa tidur, jelek gitu kok ya laku aja, ya, iri, dengki, itu sifatnya ulama, sampai kesaksian orang alim dengan orang lain itu nggak diterima. Kenapa? Karena banyak irinya. Disebutkan dalam kitab Al-Anwar oleh Imam Asy'arani, ada seorang alim namanya Wajhul Qamar. Wajhul Qamar ini orang alim, saking bercahayanya wajahnya sampai disebut wajah seperti bulan purnama, wajahnya bersinar kayak bulan purnama. Wajhul Qamar punya pengajian yang hadir ribuan, dan dia waliyun min auliyaillah, wali, sudah jadi wali, ahli ibadah semuanya. Terus kedatangan di negerinya, dia tinggal di satu negeri namanya Tontok. Tahu Tontok? Sebelahnya Sampit ya. Tontok itu di Mesir, ada negeri namanya Tontok. Beliau tinggal di situ, punya majelis. Ada satu orang alim lagi datang ke Tontok, bikin majelis juga. Mulai sebagian 100-200 orang pindah. Irinya Wajhul Qamar datang kumat, lihat sebagian orang pindah ke sana, mulai, itu namanya siapa? Syekh Ahmad itu ilmunya nggak seberapa, nggak jelas gurunya itu, nggak jelas nasabnya itu yang disampaikan semua banyak salahnya itu, ilmunya masih dangkal itu, sudah ngomongnya negatif terus kepada Syekh Ahmad. Apa yang terjadi hadirin? Dikasih waktu sama Allah, tobat nggak tobat, fasalaballahu halahu wa dzikrahu, dicabut kewaliannya oleh Allah dan ketenarannya pun dicabut, mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati nggak ada yang kenal. Akhirnya murid-muridnya masih fanatik, dibangunin kubah nggak ada yang ziarah, soro ma'wan lil kilab, bahkan jadi apa, tempat tinggalnya anjing-anjing di Tontok. Yang ziarah anjing hadirin, bukan manusia. Kuburannya ini yang ziarah anjing, diusir, dibangun lagi kuburannya pakai anjing lagi. Terakhir dihias kuburannya agar orang ziarah, malah justru seorang wali lewat, hancur atau robohlah kubah tersebut. Sampai sekarang nggak ada yang ziarah Wajhul Qamar, nggak ada yang kenal Wajhul Qamar. Nah, yang dihasutin namanya Syekh Ahmad. Syekh Ahmad dihasut, diam nggak jawab, tetap tugasnya sebagai ulama nyampaikan ilmu sampai beliau meninggal. Jadilah dia waliullah, bahkan namanya dikenal, nama aslinya Syekh Ahmad Al-Badawi. Hingga akhirnya Syekh Ahmad Al-Badawi jadi wali besar. Saking besarnya sama guru sekumpul dinyanyikan qasidah bi Rasulillahi wal, itu Sidi Imam Ahmad Al-Badawi. Sampai sekumpul, sampai Banjar, sampai Palangka dibaca. Nggak ada yang biwajhil qamar, nggak ada. Yang ada Ahmad Al-Badawi. Seperti itu orang wali min auliyaillah, nggak pernah iri. Ini kadang penyakitnya ulama, iri, naudzubillah min dzalik. Nah, kalau kita ini yang ulama aja diambil kewaliannya gara-gara iri, apalagi kita sudah bukan ulama, gudangnya iri, naudzubillah. Mau jadi apa? Lihat temannya berhasil nggak bisa, lihat temannya beli mobil nggak bisa tidur. Kok bisa punya mobil? Pasti korupsi. Lihat tetangganya bangun rumah nggak bisa tidur, itu pasti melihara tuyul di rumahnya. Lihat temennya kawin lagi nggak bisa tidur lagi, ya Allah jelek kayak gitu kok laku lagi, ya Allah. Ya. Udah naudzubillah min dzalik. Sifat iri, sifat sombong, sifat ujub, ini semua harus hilang dari hati seseorang soleh agar dia menjadi seorang wali min auliyaillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita kumpul mengenang orang soleh, berharap kita itu mengikuti jalan mereka. Itu tujuan kita kumpul haul.
Bukan kita ini mau mendengar keramatnya. Ini Mu'alim Samsuni dulu bisa terbang. Mu'alim Samsuni dulu kasyaf. Mu'alim Samsuni dulu pernah beliau jalan di air. Itu nggak manfaat cerita-cerita itu. Kalau jalan di air nggak usah wali, bebek juga bisa. Kalau terbang di laut, di langit, aduh nggak usah jadi wali, cukup Anda jadi burung dara. Kalau kasyaf-kasyaf ini nggak usah jadi wali, cukup Anda jadi paranormal, jadi Mama Loren aja cukup. Jangan lagi kasyafnya orang-orang ini kan, kamu beli, insya Allah rezekimu lancar. Ini kasyafnya sedikit, Mama Loren aja tahu kapan kiamat hadirin. Nabi ceritanya kiamat nggak tahu, ini Mama Loren tahu hadirin. Jadi kalau cuman kasyaf-kasyaf seperti itu bukan wali, bukan itu kehebatannya. Wali itu istiqomah. Sholat 5 waktu di masjid jamaah, wali Allah. Ngajar istiqomah, wali Allah. Ngajarin orang dari nggak bisa apa-apa jadi bisa apa-apa. Ngajar bahkan itu wali Allah. Itu loh karomah. Karomah itu ada orang nggak bisa ngaji Quran, masuk pesantrennya diajarin ngaji sampai jadi guru ngaji, bahkan jadi ulama. Ini wali, ini karomah. Setan nggak bisa kayak gitu. Habib ini orang bisa terbang, setan bisa terbang. Habib ini orang bisa jalan di laut, oh setan tinggalnya di laut. Iya, kerajaannya jin di mana? Laut. Jadi kalau seperti itu syarak bainal khair wasyarr, bisa di situ orang baik, bisa juga orang buruk. Tapi kalau ngajarin orang jadi orang alim, setan nggak bisa. Setan bisanya orang alim merusak, itu bisa setan. Kalau ulama, orang nggak bisa apa-apa, jadi alim. Negara sebagai saksi, berapa banyak orang-orang dulunya tidak tahu apa-apa, belajar sama beliau, nuntut ilmu dengan beliau, jadi orang soleh, jadi orang dekat sama Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu ya kita berharap agar kehidupan kita yang singkat ini bisa manfaat buat orang lain. Ya, nggak ganggu orang, nggak nyakitin orang, sebagaimana orang-orang soleh dalam kehidupannya senantiasa membawa manfaat untuk umat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Insya Allah kita berharap ya sampai detik ini majelisnya masih ada beliau, diteruskan anak-anak beliau, diteruskan menantu beliau. Semoga insya Allah terus bermanfaat untuk khususnya daerah negara dan sekitarnya, dan semoga anak-anak beliau Mu'alim Samsuni senantiasa istiqomah ya untuk berjalan di jalan ayahnya, nuntut ilmu. Semoga anak-anaknya Mu'alim Samsuni jadi ulama. Iya, jangan jadi pedagang, turun derajatnya nanti. Iya. Kalau Mu'alim Samsuni itu tukang nyepuh, tahu sepuh? Tahu sepuh? Sepuh itu besi dikasih emas, apa namanya? Jadi emas, disepuh. Ya. Tapi yang disepuh hati orang jadi emas. Ya. Itu namanya tukang sepuh, menyepuh. Kita ini semuanya ini besi berkarat lagi. Kumpul sama mereka, diajarin ilmu, dibersihin jadi emas. Hati kita jadi emas. Ini tukang sepuh. Ya. Jadi kalau bapaknya tukang sepuh hati, anaknya jangan jadi sepuh perak. Ya. Jadi ulama juga. Ya, supaya jalannya diteruskan. Itu yang membahagiakan mereka. Walaupun di kuburnya beliau bahagia. Lihat santri-santrinya, lihat anak-anaknya berjalan di jalannya, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan segala hajat kita, dan kita bisa mencontoh orang-orang soleh, kita pun jadi soleh, dan insya Allah kumpul bersama kaum solihin dunia hingga akhirat nanti. Amin ya Rabbal. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak,
wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.